Aku bersembunyi di bawah kolong ranjang. Tidak lama kemudian, kulihat 3 pasang kaki berdiri di depan pintu. Aku tahu itu kaki Guntur dan 2 orang anak buahnya. "Jewemi!" teriakan Guntur yang hampir memecahkan gendang telingaku. Kaki itu melangkah masuk diiringi 2 pasang kaki lainnya. Sampai di dekat ranjang kaki itu berhenti, tepatnya di depanku. "Ambil air sekarang!" titah Guntur kepada anak buahnya. "Baik, Tuan," jawab seseorang yang terdengar, dan aku melihat seseorang melangkah masuk ke pintu kamar mandi di sudut kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar sambil membawa ember hitam. "Ini, Tuan," terdengar suara air mengguyur tempat tidur. Kulihat di langit kolong tempat tidur, air menetes di sebelah kanannya itu tepat dengan lelaki yang tidur dengan Bu Jumi. "Tuh, Tuan." Itu pasti suara lelaki yang terbaring di samping Bu Jumi. Dia sadar setelah disiram air. Langkah Guntur mendekati ranjang sebelah kanan. Plak, 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 plak. "Berani kamu tidur dengan istriku?" Amarah Guntur menampar berulang kali lelaki yang kubugili. "Ampun, Tuan, ampun. Hajar dia!" titah Guntur kepada anak buahnya. "Baik, Tuan." 2 pasang kaki mendekat ke kanan. "Ampun, ampun, aku tidak salah." Jeritan kesakitan lelaki yang dimarahi Guntur. Aku yakin lelaki yang tidur di samping Bu Jumi dihajar 2 orang anak buah Guntur lainnya. "Ambilkan lagi aku air. Wanita jalang ini masih tertidur pula setelah puas," ucap Guntur sambil melangkah lagi ke arah kiri ranjang, tepat di samping Bu Jumi tidur. Salah satu anak buahnya masuk lagi ke kamar mandi. Beberapa saat, dia keluar dan mendekati Guntur. "Ini, Tuan," ucap anak buah Guntur. Aku yakin dia memberikan ember berisi air untuk menyiram Bu Jumi. "Pof Bu Jumi. Bangun! Ayo bangun wanita jalang!" Aku mendengar suara suamiku berteriak. Ada terasa dingin membalut tubuhku. Kubuka mata, ternyata suamiku memegang sebuah ember. Air di ember langsung disiramkan kepadaku seperti menyiram kotoran lantai. "Syukur kamu sudah bangun, dasar wanita jalang!" Suamiku mengguyurku lagi dengan air. "Suamiku, kamu kenapa?" Aku bangkit dan duduk sambil menyeka air yang membasahi wajahku. Mata suamiku merah melototiku. Dia seperti harimau ingin memangsa kelinci. Aku takut membalas tatapannya. Tapi apa kesalahanku? Plak, plak. "Dasar wanita tak tahu malu!" geram suamiku setelah menampar kedua pipiku. "Suamiku, apa salahku?" Aku bangkit dari tempat tidur sambil memegang pipiku yang perih. Ini pertama kalinya aku ditampar, bahkan di depan anak buah kami. Aku merasa sangat terhina. Suamiku mencengkeram lenganku sangat erat. Aku merasakan sakit karena jarinya menusuk lenganku, matanya menatap tajam. "Lihat dirimu! Apa kamu sangat kesepian hingga tidur dengannya?" Suamiku menuju ke arah belakangku, tepatnya di tempat tidur. Aku memalingkan wajah melihat. Astaga! Ternyata aku di tempat tidur dengan salah satu anak buah kami. Dia bugil dan satu selimut denganku. Oh tidak! Aku juga hanya memakai pakaian dalam saja, tapi kenapa aku begini? Seingatku, aku bersama Angga di kamar ini. Angga? Di mana dia? Kenapa bukan Angga di sampingku tidur? "Ini tidak benar, suamiku. Kamu salah faham. Aku tidak melakukan apa-apa dengannya." Sanggahku gugup. "Ag!" Tubuhku didorong kasar ke ranjang. "Tuan, ini tidak benar. Kami tidak melakukannya," ucap anak buahku yang bugil di sampingku. Suamiku mendekat lalu naik dan berdiri di ranjang. Plak, plak, plak. "Kamu masih menyangkal? Aku percaya padamu mengawasi rumahku,
tapi beraninya kamu tidur dengan istriku. Plak, plak. Ag! Suamiku menendang anak buah di sampingku hingga tubuhnya terpental ke lantai. Aku gemetar. Suamiku sangat marah. Dia menampar dan menendang anak buah kami yang dituduh tidur denganku. Bahkan wajahnya sudah lebam dipukul. Angga, kemana dia? Kenapa Angga berubah menjadi anak buahku? Suamiku pasti akan membunuhku. Ini sebuah penghinaan baginya. Aku menggantinya dengan anak buah rendahan di tempat tidur. Tapi aku tidak melakukannya. Kenapa dia bisa seranjang denganku? Bunuh dia! Teriak suamiku menunjuk anak buah kami yang sudah lebam dan tidak berdaya. Badanku semakin gemetar. Aku takut suamiku juga membunuhku. Jika dia sudah marah sangat susah dikendalikan. Aku harus mencari akal agar dia tidak semena-mena padaku. Bagaimanapun juga, rumah dan perkebunan ini milik pamanku. Dia hanya pekerja kebun yang kujadikan suami hingga menjadi bos besar di desa ini. Anak buah yang dituduh tidur denganku, diseret seperti binatang keluar dari kamar. Sekarang hanya aku dan suamiku, dia menatapku dan... Plak! Satu tamparan lagi melayang ke pipiku. Perih, aku bisa mati dihajarnya. Bima, di mana kamu? Kamu harus menolongku. Cukup! Kamu mau tampar aku lagi? Aku memberanikan diri berteriak melawan suamiku. Masih berani kamu bersuara? Matanya sangat tajam menatapku. Ini juga salahmu. Kamu sibuk dengan gadis-gadis itu hingga aku sebagai istri kamu abaikan. Kamu bisa tidur dengan gadis manapun, kenapa aku tidak bisa juga tidur dengan lelaki manapun? Aku tidak akan tinggal diam. Aku mencari uang juga demi kamu. Kamu kira dari perkebunan ini kita bisa sekaya sekarang? Tapi aku tidak terima kamu tidur dengan gadis-gadis itu. Aku istrimu. Oh, jadi kamu kesepian? Akan kuisi kesepianmu itu. Suamiku melepaskan ikat pinggangnya. Dia juga mengeluarkan pisau yang terselip di pinggangnya. Oh tidak, apa yang akan dilakukannya? Aku sangat takut. Ikat pinggang itu diangkatnya. Teriakku kesakitan saat ikat pinggang itu melayang ke tubuhku. Jangan suamiku, ampun. Aku memohon, tapi percuma. Suamiku terus melayangkan ikat pinggangnya ke tubuhku yang hanya memakai pakaian dalam saja. Sakit. Aku kesakitan, tanpa ampun dia mencambukku hingga meninggalkan luka. Kulihat wajahnya. Nafasnya besar melototiku, pisau di tangannya perlahan diangkat. Aku harus lari. Jangan! Jangan! Aku berlari keluar kamar. Aku sangat takut dia menyiksaku sebelum mati. Tunggu Jumi! Teriakan suamiku semakin membuatku ketakutan. Aku menuruni anak tangga dan tidak peduli meskipun beberapa anak buah kami menontonku. Tolong! Tolong! Teriakku setelah berhasil ke lantai 1 dan menjerit di halaman rumah. Tolong! Tolong aku! Aku terus berlari ke jalan. Mendengarku berteriak, beberapa penduduk desa menghampiriku. Badanku gemetar, aku takut dibunuh suamiku seperti dia membunuh anak buah kami. Ada apa Bu Jumi? Tanya seorang ibu-ibu menghampiriku. Tolong aku! Suamiku mau membunuhku! Jawabku memegang tangan ibu tersebut. Jumi! Teriak suamiku keluar dari pintu rumah. Tolong aku! Suamiku ingin membunuhku! Aku sangat panik. Beberapa penduduk desa berkerumun di jalan depan rumahku. Beberapa orang memegang tangan suamiku berusaha tidak menggapaiku. Aku gemetar bersembunyi di balik punggung ibu-ibu, melihatku tidak berpakaian. Salah satu ibu-ibu memberikan kain untuk menutupi tubuhku. Ada apa ini, Ayah? Tiba-tiba Bima muncul. Bima! Tolong ibu! Aku menghampiri Bima. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Bima. Suamiku mendekat, dia berdiri di depan Bima.
Aku bersembunyi di punggung Bima ketakutan. Ayah, jangan sakiti ibu. Bima membelaku. Dengar semuanya. Suamiku menghimbau semua warga yang menyaksikan kami. Dia istriku, tapi dia telah berzina dengan salah satu pekerjaku. Lihat dia keluar tidak memakai baju. Sekarang terserah kalian sebagai penduduk desa menghukumnya. Aku sebagai kepala desa kalian akan berbuat adil meskipun kesalahan itu dari istriku sendiri. Hukum rajam. Iya, hukum rajam. Hukum tukang zina. Terdengar sorak penduduk desa ingin menghukumku. Tidak. Aku takut mati, aku belum siap. Tubuhku gemetar ketakutan. Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Tidak, ayah. Ini tidak benar. Tidak mungkin ibu melakukan itu. Bima memelukku bentuk ingin melindungiku. Minggir kamu, Bima! Suamiku menarik tubuh Bima menjauh dariku. Tidak, ayah. Jangan sakiti ibu. Bima berusaha tidak lepas dariku. Tapi percuma. Sekitar 5 anak buah suamiku mendekati Bima dan menariknya agar menjauhiku. Bima! Bima! Teriakku saat tanganku lepas dari Bima. Tuhan, apakah ini karma bagiku? Kejadian ini mengingatkanku beberapa tahun yang silam, saat itu aku dan suamiku serta Kades Jeki menghakimi Bonda dan anak gadisnya bernama Rahmi. Kami menuduh mereka berzina sedarah, bahkan aku mendorong tubuh adiknya agar menjauh dari Rahmi upaya dia melindungi kakaknya, dan itu yang aku alami juga sekarang. Bima berusaha melindungiku seperti anak bungsu Bondan melindungi anak sulungnya. Kenapa kejadian itu terlintas di mataku? Apakah aku akan menghadapi kematian? Aku takut. Aku takut karena dosaku tidak mungkin bisa terampuni. Aku takut masuk neraka. Tidak. Rajam wanita penzina! Ayo rajam! Penduduk marah melihatku. Mereka memungut batu dan melemparnya padaku. Jangan! Sakit! Aku tidak bisa mengelak lemparan penduduk. Sakit sekali. Pof Bima. Jangan, ayah! Jangan sakiti ibu! Aku terus berusaha ingin melindungi ibu. Meskipun dia bukan ibu kandungku dan banyak kejahatan yang dilakukannya, bahkan ibu dan kakek kandungku mati ulahnya, aku tetap menyayanginya. Dia membesarkanku dengan kasih sayang. Hukum wanita penzina ini! Ayah terus mengarahkan penduduk desa merajam ibu. Guntur, kamu bukan manusia, tapi iblis. Istrimu sendiri bisa kau buat seperti ini, apalagi aku yang bukan darah dagingmu. Jika ada kesempatanku, akan kubunuh kamu. Aku tidak bisa menolong ibu. 5 anak buah ayah memegangku. Penduduk desa terus menghukum ibu, bahkan dia sudah lemah atau tidak berdaya, tubuhnya penuh dengan luka. Aku tidak sanggup melihat penyiksaan ini. Apa yang terjadi dengan ibu? Setelah mengantar kaki, aku langsung melangkah pulang. Di jalan depan rumah, kulihat banyak warga berkerumunan. Ayah berteriak marah. Ibu hanya memakai kain pengganti baju. Tidak biasanya ibu seperti ini. Jangan sakiti ibu. Ibu! Aku terus berteriak melihat wanita yang membesarkanku dirajam penduduk desa. Sementara ayah berdiri seperti ibu bukan istrinya. Apa kesalahan ibu hingga ayah sangat murka? Dia wanita penzina! Kalian pantas menghukumnya agar desa kita bersih. Ayah terus mengarahkan semua penduduk desa menghukum ibu. Lepaskan aku, ayah. Tolong hentikan ini. Ibu tetap istrimu. Ayah, apakah harus seperti ini menghukum ibu? Aku memohon, tapi dia sama sekali tidak diperdulikannya. Rasa sakit hatiku makin bertambah. Lelaki yang kusebut ayah mempunyai hati sekeras batu. Rasanya aku tidak percaya ibu selingkuh. Selama ini aku mengenal ibu, sosok yang setia dan patuh pada ayah meskipun dia tahu ayah sering melampiaskan nafsunya di kamar gadis tahanannya. Dasar lelaki egois. Dia tidak terima diselingkuhin, tapi dia sendiri lebih dari selingkuh. Dasar manusia bertopeng,
kamu harus merasakan pembalasanku. Di kamar Jaka, lantai 2. Pov Angga. Entah bagaimana nasib Bu Jumi. Biar dia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya. Selama ini dia juga menyiksa banyak gadis-gadis. Mungkin inilah saatnya dia mendapatkan balasannya. Semua orang pasti berkumpul di depan rumah ini. Aku menggunakan kesempatan untuk keluar dari kolong ranjang. Melangkah pelan, aku mengintip di depan pintu, memastikan tidak ada yang melihat. Aku harus menemukan Keki secepatnya. Hatiku tidak tenang sebelum bertemu dan memastikan dia baik-baik saja. Keki tanggung jawabku memasuki desa ini, meskipun dia tidak memintanya. Aku menuruni anak tangga. Setelah di lantai 1, aku ingin keluar melalui pintu utama. Kulihat beberapa anak buah Guntur memenuhi teras rumah, aku berbalik arah ingin keluar melalui pintu belakang. Aku mencoba melangkah santai agar tidak dicurigai anak buah Guntur kalau melihatku. Sampai di pintu belakang, kubuka pintu ingin keluar. "Kamu mau apa?" Ternyata ada seorang anak buah Guntur berdiri di teras belakang. Dia melototiku. "Aku mencari Bima, tapi sepertinya di luar sedang ada masalah. Aku mau menyewa mobil dan beli 5 karung daun teh, Bang." Jawabku mencari alasan. "Sebaiknya datang besok saja. Tuan Guntur sedang ada masalah." "Baiklah, Bang. Kalau tidak sibuk, tolong sampaikan ke Bima, aku mencarinya." "Ya." Aku melangkah keluar. Dia terus memperhatikan gerak-geriku. Melalui halaman samping, aku melangkah menuju ke depan rumah, ingin melihat yang terjadi. Di jalan depan rumah ini, aku terkejut melihat Bu Jumi dirajam penduduk desa. Guntur terlihat sangat marah dan mengarahkan penduduk desa untuk menghukum istrinya. Guntur betul-betul gila. Jika dia marah, dia tidak peduli meskipun itu istrinya. Apapun akan dilakukan demi tujuan kejahatannya. "Bu Jumi, sepertinya ini karma bagimu." Aku ingat cerita Keki saat Rahmi bunuh diri di depan penduduk desa. Tanpa mengotori tanganku dan Keki, dendam ini terbalaskan. Guntur menghukum istrinya sendiri, selanjutnya giliran kamu Guntur. Sepertinya aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus mencari Keki. Pov Guntur. Aku tidak terima dikhianati. Jumi sudah sangat keterlaluan. Teganya dia menggantikanku dengan anak buah rendahan di tempat tidur, dan mereka melakukannya di kamar almarhum putraku. Aku tidak terima. Jika Jumi mati, aku bisa mencari penggantinya yang jauh lebih muda dan cantik. Aku menguasai semua warisan pamannya. Bima tidak tahu kalau sebenarnya perkebunan ini miliknya. Jika suatu saat Bima penghalangku, aku juga akan menjadikannya mayat. Tapi hingga sekarang, Bima masih memperlihatkan kepatuhannya sebagai anak. Aku bisa saja mencampakkannya. Tapi aku juga punya rasa sedikit sayangku karena aku dan Jumi yang membesarkannya. "Cukup! Cukup wargaku! Sekarang istriku sudah mendapatkan hukumannya. Biar di akhir hayatnya, izinkan aku yang merawatnya. Semua ini bentuk keadilan yang kutunjukkan sebagai kepala desa." Aku ingin mengambil simpatik warga. Biar warga desa tahu kalau aku adil ke semua warga, termasuk istriku. Melihat keadaan Jumi, aku puas melampiaskan amarahku. Aku akan mengurung Jumi hingga dia mati. Dia sudah tidak berguna lagi, wanita tua dan tidak menarik lagi di mataku. Aku lebih puas di kamar gadis tahananku. "Silakan bubar semuanya. Besok salah satu anak buahku akan membagikan sedikit bantuan ke semua rumah warga. Ini bentuk peduliku terhadap kalian." Aku mengambil hati warga, dengan berkeliling semua rumah warga membagikan uang bantuan. Ini juga kedokku mencari gadis perawan di setiap rumah. "Hidup kepala desa! Hidup! Hidup Tuan Guntur! Hidup! Hidup kepala desa! Hidup!" Sorak warga menyambut senang dengan ucapanku. Aku Guntur, lelaki yang cerdik, apapun pasti bisa kudapatkan. Warga mulai bubar satu persatu. Bima mendekati Jumi lalu mengangkatnya masuk. "Bima, Bima, seandainya kamu tahu, wanita yang kamu anggap ibu selama ini adalah yang membunuh ibu kandungmu secara perlahan.
Aku dan Jumi juga membunuh kakek kandungmu demi menguasai lahan perkebunan. Aku melangkah masuk ke rumah. Sampai di dalam, kulihat Jumi dibaringkan di salah satu kamar lantai 1. Aku mendekat masuk ke kamar itu. Bu, bertahanlah, akan kupanggilkan tabib, ucap Bima sambil menyelimuti Jumi. Bima! Aku berdiri di belakang Bima. Bima memalingkan wajah menatapku. Aku tahu dia tidak suka dengan apa yang kulakukan terhadap Jumi. Kenapa ayah lakukan ini? Ibumu selingkuh dengan salah satu anak buah kita. Mereka melakukannya di kamar almarhum abangmu, Bima. Ucapku kesal. Tidak mungkin ibu melakukan itu, sanggah Bima. Aku punya saksi, mereka kami lihat dalam keadaan bugil. Aku malu. Suaraku sangat lantang. Aku tidak melakukannya, suamiku, ucap Jumi terbata-bata, meskipun dia lemah kesakitan. Aku melihat kalian tidur di sana. Kamu masih menyangkalnya? Aku sulit mengendalikan emosiku. Sudahlah ayah. Tolong maafkan kesalahan ibu. Bukankah ayah juga sering menginap di kamar gadis-gadis itu? Bima membelah Jumi. Plak. Aku menampar Bima. Aku pemimpin di sini. Kamu tidak berhak menghakimi aku. Akan kutunjukkan kekuasaanku agar Bima tidak berani melawanku. Maafkan aku, ayah. Aku tidak bermaksud membuat ayah marah. Aku menyayangi ibu, dan ayah tetap ayahku. Bima memegang tanganku sambil bersimpuh. Aku tahu, Bima tidak akan sanggup melawanku. Sudahlah, ayo berdiri. Aku menarik pundak Bima agar berdiri. Kamu putraku satu-satunya, semenjak Jaka tiada, kamulah yang meneruskan bisnisku. Tapi aku punya kemauan yang tidak bisa dibantah. Aku akan mencari istri lagi. Ibumu kubiarkan tinggal di rumah ini dan silahkan kamu rawat. Aku sudah tidak peduli dengannya. Setelah berkata, aku keluar dari kamar itu. Inilah saatnya aku mencari pengganti Jumi. Aku mau istri yang lebih muda dan cantik. Percuma uangku banyak jika tidak bisa mendapatkan apa yang ku mau. Entah kenapa, aku tertarik dengan Keki. Meskipun dia sudah tidur dengan Bima, bukan masalah bagiku dia perawan atau tidak. Gadis kota itu membuatku sangat penasaran ingin merasakannya di tempat tidur. Dari pertama kali melihatnya, dia berhasil menghipnotisku. Aku tidak peduli meskipun dia pacar Bima. Akan kunikmati hidup ini sesuai dengan yang ku mau. Kubuka lemari di kamarku. Aku mengeluarkan satu set perhiasan. Kupandang perhiasan yang masih tersusun indah di dalam kotaknya. Akan kuutus salah satu anak buahku mengirimkan ini untuk Keki. Akan kudekati gadis itu sebelum melamarnya jadi istri keduaku. Uangku banyak, aku yakin Keki pasti menerimaku. Zaman sekarang, wanita mana yang tidak tertarik dengan uang emas? Pof Bu Jumi. Sakit sekali. Aku tidak menyangka akan merasakan seperti ini. Suamiku tega melakukan ini semua. Padahal karena akulah dia bisa seperti sekarang. Di saat aku tidak menarik lagi dan dianggap sampah, dia semena-mena dan tidak menghargaiku. Dia tidak segan menghukumku serta mempermalukanku di depan penduduk desa. Ini juga pernah dialami Kades Jeki. Aku akan melakukan sesuatu untuk mengembalikan semua tanah dan perkebunan milik Bima. Bima satu-satunya pewaris tunggal yang kami tempati sekarang. Jika aku tidak bisa senang menikmatinya, kamu juga tidak bisa guntur. Ibu, ayo minum. Bima menompang kepalaku agar bisa minum. Sebentar lagi Mbak Ireng akan datang mengobati ibu. Sambung Bima. Bima, hanya kamu yang peduli padaku. Andaikan kamu tahu aku bukan ibu kandungmu, apakah kamu akan meninggalkanku? Aku tidak sanggup melihatmu jauh dariku. Aku sangat menyayangimu, seperti aku menyayangi Jaka. Kenapa ibu menatapku seperti itu? Bima masih duduk di tepi ranjangku. Bima, rasanya sangat sakit. Ibu tidak kuat lagi. Ucapku terbata-bata.
Air mataku membasahi kedua pipiku. Ibu pasti sembuh. Mbak Ireng pasti memberikan ramuan yang paling bagus. Bertahanlah, Bu. Guntur, aku pastikan sebelum aku mati, kamu juga mendapatkan balasan. Aku ingin kita sama-sama masuk neraka. Kejahatan dan penyembahan setan ini tidak menolongku. Aku sekarat dan kamu berniat mencari istri sebagai penggantiku. Angga, kenapa kamu tidak bersamaku di kamar? Apakah kamu mencampur sesuatu ke minumanku hingga aku tertidur? Entah kenapa aku merasa Angga berniat melakukan sesuatu di rumahku. Tidak mungkin semua ini tidak disengaja. Aku tidak mungkin mengatakan ke Bima tentang hubunganku dengan Angga. Dia bisa menilaiku buruk dan aku takut dia menjauhiku. Sekarang hanya Bima satu-satunya tempatku meminta tolong. Akan kugunakan Bima untuk membalas sakit hatiku ke Guntur. Awas kamu Guntur. Povningrum. Mbak, kamu kenapa? Aku turun dari atas lemari menghampiri Mbak cantik. Dia terlihat kesakitan berjalan. Untung pacarnya dari keluarga iblis itu tidak melihatku. Kamu bikin aku kaget aja. Mbak Keki mengurut dada terkejut melihatku tiba-tiba berada di depannya. Kakiku tertembak. Sambung Mbak Keki berusaha duduk di tepi ranjang. Apa? Kamu tertembak, Mbak? Kecilkan suaramu. Kamu mau anak buah Guntur kesini menangkapmu. Mata Mbak cantik membulat, dia marah dengan aksi terkejutku. Maaf, lagian kenapa bisa tertembak? Aku duduk di sampingnya sambil menyibakkan kain sarung melihat kakinya. Ceritanya panjang. Kak Angga mana? Waduh! Aku menepuk jidat. Ke rumah iblis mencarimu, Mbak. Jawabku. Tolong ambilkan ponselku. Mbak Keki menunjuk ke meja di mana ponselnya terletak. Ini, Mbak. Aku menyodorkan ponsel. Ya, ponselku mati. Kata Mbak Keki melihat ponselnya. Mbak mau menghubungi Mas Angga? Gini saja, biar aku yang cari. Tidak usah. Kamu tetap di sini, aku tidak mau Guntur melihatmu. Mbak, aku punya kaki yang cepat berlari. Kamu masih meragukan kemampuanku? Aku bangkit dari duduk dan melangkah ke pintu kamar. Tidak usah, Rum. Tapi kamu butuh pertolongan. Kakimu tertembak, Mbak. Aku ingin mencari Mas Angga secepatnya. Kasihan Mbak cantik ini terluka. Dia pasti menahan sakit. Aku ada ide. Aku mendekati lemari pakaian dan mengeluarkan jaket Mbak Keki yang ada kupluknya. Mbak, aku pinjam jaketmu yang ini, ya? Kamu mau kemana? Mata Mbak Keki melototiku. Aku mau cari Mas Angga. Tidak usah. Tenang saja, Mbak. Aku pasti kembali bersama Mas Angga. Aku masih kuku ingin keluar mencari. Tidak usah. Mbak Keki tetap melarangku. Aku pergi dulu, ya? Mbak jaga diri. Aku langsung berlari menuju dapur ingin keluar melalui pintu belakang. Rum! Jangan keluar! Rum! Aku tidak memperdulikan teriakan Mbak Keki. Aku ingin mencari Mas Angga agar Mbak Keki cepat diobati. Kasihan dia, pasti sangat sakit. Dasar pacarnya tidak bertanggung jawab, Mbak Keki dibiarkan tertembak. Kalau aku jadi Mbak Keki, sudah kuputusin dari dulu. Sampai di dekat gudang keluarga iblis, aku berhenti sejenak sembunyi di balik pohon. Aku harus mencari cara agar bisa masuk ke rumah itu. Aku yakin Mas Angga ada di dalam mencari Mbak Keki. Sepertinya lewat samping bisa masuk. Ada jendela dan aku bisa manjat agar sampai di lantai 2. Tidak sia-sia aku bisa memanjat, itu mah sangat gampang. Aku harus memastikan aman agar bisa memanjat. Sepertinya orang-orang di depan gudang sedang sibuk bermain kartu, tidak terlihat orang lalu lalang. Ini kesempatanku bisa masuk melalui jendela di lantai 2. Pov Angga. Kemana Keki? Apakah dia di rumah kayu atau di gudang Guntur? Aku harus memeriksanya. Aku akan mulai memeriksa gudang dulu.
Aku takut dia sudah tertangkap dan dikurung di sana. Sepertinya penjagaan di depan gudang sangat ketat. Hari masih siang dan mereka terlihat sangat sibuk bermain kartu. Aku melangkah di samping rumah ini. Aku ingin bisa masuk ke gudang itu, tapi bagaimana caranya? Astaga! Ningrum memanjat di dinding rumah ini. Dia juga berhasil masuk melalui jendela lantai 2. Gawat, apa yang dilakukannya di sini? Ini bocah ada-ada saja tingkahnya. Oh tidak! Apakah dia juga ingin mencari Keki? Bisa masalah kalau dia tertangkap. Tamatlah riwayatnya, Guntur akan menjualnya. Aku harus masuk lagi ke rumah Guntur. Aku akan pura-pura mencari Bima. Aku tidak bisa biarkan bocah itu tertangkap. Aku takut dia buka mulut tentangku dan Keki. Aku melangkah masuk melalui pintu belakang. Di teras masih berdiri lelaki yang menyapaku tadi. Aku harus menghadapinya. Bang, aku bisa bertemu Bima? Kamu lagi? Bima sedang merawat ibunya yang sakit. Jawabnya seperti kurang suka dengan kehadiranku. Tapi aku sangat perlu sekali, Bang. Sudah kubilang, Bima sibuk. Suaranya sangat lantang. Pintu berderit. Guntur keluar dan menghampiri kami. Ada apa, Angga? Tanya Guntur kepadaku. Aku mau bertemu Bima, Pak, tapi abang ini tidak suka. Jawabku. Hei! Guntur memukul kepala anak buahnya. Kalau Angga kesini, kamu harus bersikap sopan, dia tamu pentingku. Iya, Tuan. Jawab anak buah Guntur gugup sambil menundukkan wajah. Aneh, Guntur memperlakukanku berbeda dari biasanya. Biasanya dia tidak begitu tanggap dengan kedatanganku ke rumahnya. Tapi entah kenapa aku merasa dia menyambut hangat kedatanganku. Angga, ayo ikut aku masuk. Kita minum teh sambil mengobrol. Ajak Guntur, lalu pintu dibuka, kami masuk ke rumah. Aku senang dengan kehadiranmu dan Keki ke desa ini. Aku sebagai kepala desa baru merasa terhormat, meskipun istriku berselingkuh dan membuatku sangat malu. Cerita Guntur sambil kami melangkah menuju ruang tengah. Di ruang tengah aku melihat ke arah tangga. Aku berharap melihat Ningrum tanpa ada yang melihatnya. Bocah itu harus keluar dari rumah ini. Aku tidak mau dia mencoba mencuri lagi. Silakan duduk, Angga. Ucap Guntur. Kami duduk di kursi ruang tengah rumah ini. Kenapa Guntur banyak basa-basi? Dia berbicara yang tidak penting untuk kami bahas. Apa tujuannya? Aku juga senang bisa kenal Pak Guntur. Kepala desa yang sangat peduli warganya. Jawabku basa-basi juga. Tentu aku peduli wargaku. Mereka tanggung jawabku. Oh ya, Angga, apakah Keki akan dinikahkan secepatnya? Loh, kenapa tiba-tiba pembicaraan ini menyinggung Keki? Kalau dilihat dari raut wajah Guntur, dia terlihat senang. Aku yakin dia tidak menangkap Keki. Mudah-mudahan aku tidak salah. Kalau Keki sudah datang jodohnya dan dia bersedia, aku sebagai kakaknya tidak bisa melarang, Pak. Jawabku. Aku bersandar dan mengadahkan muka melihat tangga. Ningrum! Batinku, aku terkejut melihatnya berdiri di ujung tangga melihatku. Ningrum melambaikan tangan padaku. Mulutnya bergerak seperti membicarakan sesuatu, tapi aku tidak mengerti apa yang diucapkannya. Ada apa, Angga? Tanya Pak Guntur melihat ke tangga. Ningrum langsung bersembunyi sebelum terlihat. Aku deg-degan dengan situasi ini, Ningrum membuatku cemas. Bisa gawat kalau Guntur melihatnya. Bocah itu seperti main peta umpat, dia sama sekali tidak takut tertangkap. Aku harus cari cara agar bisa ke lantai 2. Aku ingin bertemu Bima, Pak. Alasanku. Oh, kenapa harus Bima? Aku bisa memenuhi keperluanmu, Angga. Bima itu masih muda, tapi dia tidak berpengalaman dalam masalah bisnis. Aku menjalankan bisnis perkebunan ini dan berhasil menghasilkan uang banyak. Rencanaku, aku mau mencari istri lagi. Sambung Guntur. Aku makin bingung dengan pembicaraan ini.
Sepintas Guntur seperti curhat yang tidak menarik bagiku. Tapi bagaimana dengan Bu Jumi, Pak? Aku akan menceraikannya karena selingkuh dengan anak buahku. Aku malu, sekarang aku butuh seorang wanita muda dan berpendidikan mendampingiku. Percuma uangku banyak kalau aku tidak bahagia di rumah tanggaku. Kenapa aku merasa wanita muda yang dimaksud Guntur adalah Keki? Tidak mungkin, dia tahu Keki pacar putranya. Sebentar, aku mau ambil minum dulu. Guntur bangkit dari duduknya. Tidak usah repot, Pak. Ucapku. Tidak apa-apa, Angga, anggap saja kita akan menjadi keluarga. Jadi keluarga? Guntur mimpi apa semalam? Sikapnya berubah. Setelah Guntur menuju dapur, Ningrum turun dari tangga, dia menghampiriku. Mas, Mbak cantik tertembak. Bisik Ningrum yang membuatku sangat terkejut. Di mana Keki sekarang? Tanyaku. Ternyata firasatku benar. Di rumah? Apakah ada yang melihat? Belum sempat Ningrum menjawab, terdengar suara langkah Guntur datang. Ningrum langsung sembunyi di balik kursi. Ini minumnya, Angga. Guntur membawa 2 cangkir teh dan meletakkan di meja, lalu dia duduk lagi di kursi tempat semula dia duduk, dan Ningrum tepat di belakang kursi yang diduduki Guntur. Mudah-mudahan nih Bugs tidak bikin ulah. Batinku sambil meliriknya sesaat. Aku tidak enak merepotkan, Pak Guntur. Ucapku basa-basi. Tumben Guntur menyajikan minuman untuk tamu. Aku seperti mimpi melihatnya. Sejenak aku merasa istimewa. Aku sudah menganggap Angga keluargaku. Apa salahnya satu keluarga saling membantu? Guntur terus fokus menatapku berbicara. Sesekali kulirik Ningrum di belakang kursi, dia merangkak ke samping kursi dan tidak terlihat Guntur karena sedang berbicara. Entah apa yang dilakukan bocah ini, tangannya terlihat mendekati cangkir minuman Guntur. Terima kasih, Pak. Aku senang menjadi keluarga, Bapak. Jawabku hampir tidak konsentrasi karena melihat tingkah Ningrum. Ayo diminum, mari kita bersulang sebagai satu keluarga. Guntur mengambil cangkir di meja, lalu minum. Aku juga minum yang telah disediakan di depanku. Hah! 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 Pedas! Pedas! Guntur berteriak kepedasan. Air matanya berlinang dan mukanya merah. Saat itu juga dia berlari ke dapur. Sejenak kulihat wibawa Guntur luntur. Ningrum berdiri. Aku balik dulu, cepat mas, Mbak Ki kesakitan. Setelah berkata Ningrum berlari menuju pintu utama ingin keluar. Aku terpana melihat ulahnya mengerjai Guntur. Bocah ini bisa memanjat dan larinya juga cepat. Hampir saja jantungku dibuat copot karena takut ketahuan.